Mas Iun itu sombong. Followernya 5 juta lebih, yang dia fallback cuma 1, itu pun akunnya sendiri. Mas Iun itu pelit. Penghasilannya banyak di TikTok, tapi levelnya 0. Tuh kan, beras 1 ton, minyak setengah ton, Indomie 100 dus. Ya, bayangin. Makanya, tadinya nggak mau dipublikasikan Mas Iun itu. Mas Iun itu bersedekah secara diam-diam. Nggak perlu kalian tahu. Karena sekarang zamannya harus dipublikasikan. Akhirnya dipublikasikan sama Papi Tomli. Kalian jangan mentang-mentang merasa bisa bikin konten, bikin VT. Sembarangan aja ngomongin Mas Iun yang nggak jelas. Ingat, kalian tanam kebaikan di sini, kembali lagi baik kepada diri kita semua. Dan sebaliknya, apa yang kalian tanam, itu begitu. Jangan mengedepankan iri hati, dengki yang dipermasalahkan. Makanya nggak usahlah jadi oknum yang nggak bener. Di sini itu jadikan kreator yang sama-sama berproses, berpacu, memperkenalkan diri dengan karya-karya positifnya. Itu namanya kreator bijak, kreator hebat. Tuh. Hai guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan saya Heksos Lamiri. Oke teman-teman, di sini kita bakalan mereaksi beberapa video dari Sobat Ngarit dan juga kawan-kawan Sobat Ngarit tentunya yang saya dapat dari kiriman-kiriman dari teman-teman Sobat Ngarit semuanya yang di-share ke saya melalui TikTok dan ada juga yang melalui Instagram. Jadi buat teman-teman yang mau ini lagi nge-share, silakan aja tag saya di TikTok gitu. Nanti saya bakalan reaction tentunya seperti ini ya. Dan ada beberapa tentunya, walaupun saya agak malam ya uploadnya karena ada berbagai macam kegiatan ya kawan-kawannya. Oke, kita langsung ke video yang pertama. Di sini kita lihat. Ada Viti mana yang bilang Iun hama, fungsin Iun lihat tuh dengan mata, jangan dengan dengkul. Habis ini pasti ada yang bilang pamer pencitraan, dasar sengkuni hidupnya dengan menghujat orang. Kita kan bagi-bagi kan jarang konten ya, Jadi kok semakin di sini kok kita lihat semakin teman-teman berspekulasi lihat. Jadi Mas Iun itu sering bagi-bagi kambing sama sembako tapi nggak pernah dikontenin. Nah, ya saya bilang sama dia, yuk nggak apa-apa, yuk lebih baik kita itu nyumbang secara terang-terangan daripada kita diem-diem tapi nggak nyumbang. Itu ya. Jadi Mas Iun kesini pertama sama bayi, yang kedua pinjem truk ya ini ya. Iya. Pinjem truk, besok teman-teman lihat nanti Sabtu. Kalau agenda saya bagi-bagi udah dari 2 minggu lalu mah ya, yang rasanya itu. Ini pakai keuntungan uangnya Mas Iun dari kaos Sobat Ngarit, di mana besok apa ya bos yang buat tuku mau? Beras, minyak, sama mie. 1 ton. Tapi kalau mie gor nggak 1 ton. Bukan 100 biji kardus jadi 100 kardus. Ini buat teman-teman semua berarti mungkin. Karena gini teman-teman, ini kenapa pakai handphone saya? Karena Mas Iun sendiri ngomong, Pak jangan pakai handphone saya, dikira saya nanti cari nama. Tapi ya menurut saya lebih baik tak umumkan aja. Waktunya di mana Yun? Tempatnya di mana waktunya? Tempatnya mungkin tetap di rumah saya. Di rumahnya Yun. Ya. Kalau nggak hari Sabtu ya Sabtu, nanti hari Sabtu ya hari Minggu itu. Minggu. Jadi teman-teman semua yang ada di Tulungagung dan sekitarnya silahkan untuk merapat ke tempatnya Mas Iun. Paling nanti aku ini Yun nambahin tas-tas ya buat ibu-ibu mah. Tak tambahin nanti Yun. Kalau lainnya uangnya Mas Iun sendiri. Oke bos. Salam. Wow, ini keren bos. Jadi ini paling Papi saking mengkelnya atau jengkelnya sama orang-orang yang selalu menganggap rendah Mas Iun gitu ya.
yang selalu bilang apa fungsinya Mas Iyun. Padahal Mas Iyun kita lihat sendiri, kita dengar sendiri dari penjelasan Papi Tomli bahwa Mas Iyun ini sering sedekah kawan-kawan. Tapi tidak pernah mempublikasikannya. Begitu. Gak usah harus ada bukti. Biarin aja gitu. Kalau kayak gini, waduh. Udah terang benderang, udah kelihatan banget. Bahwa Mas Iyun itu orangnya baik banget gitu dan sering bersedekah. Mas Iyun jarang live. Cuman ketika live malah jualan baju. Dan kira-kira kalau di total beli sembako itu 800 juta. Apa nggak bergetar tuh bos? Badan mendengarnya ya kan? Wow, segitu banyaknya. Ya Allah. Lancar terus ya rezekinya Mas Iyun. Mantap itu. Samakan pemerintah Amerika, pemerintah USA, dan kebijakan-kebijakan policy-polisinya dengan masyarakat sipil atau masyarakat Amerika pada umumnya. Karena banyak sekali masyarakat Amerika, masyarakat sipil Amerika yang justru tidak setuju dengan pemerintahnya. Ini kacamatannya kebalik apa enggak ya? Kebalik ya? Apa enggak? Tidak setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah Amerika terhadap Palestina. Justru rally-rally atau demo-demo yang terjadi di Amerika ini sangat banyak terjadi. Malah kalau kita lihat gitu ya, justru masyarakat di Amerika ini justru paling banyak, termasuk yang lumayan banyak demonya. Mereka rutin, rajin demo. Sampai anak saya aja waktu di kampusnya pernah ikutan demo. Wow. Tapi apapun ya yang dijelasin sama Mas Uya Kuya ini, saya yang respect itu adalah kau sobat ngarit jadi pakai. Cuman saya salpuk sama kacamatanya itu, kacamatanya dibalik atau gimana ya? Aneh. Weh, video callan sama siapa itu? Video callan sama siapa apa? Ini loh. Aku minta rambutan malah dikasih kiss sama bocil kawan-kawan. Gemes banget ya Mas Iyun. Oke, selanjutnya kita lihat Mami Esti sudah melahirkan seorang anak perempuan lagi kawan-kawan. Perempuan lagi nih dapatnya, tapi alhamdulillah ya. Udah ada berapa sekarang? 1, 2, 3, 4 perempuan semua. Katanya Papi Tomli itu kemarin apa? Jadi Blackpink. Tapi kalau Papi Tomli pingin anak laki-laki, ya berdoa lah ya. Mudah-mudahan Papi Tomli nanti diberikan anak cowok. Ya, cowok. Sendirian cowoknya. Bahagia banget. Punya anak 4 lagi, ya Allah. Aku cuma punya anak 1. Itu ada di TikTok saya guys. Punya anak 1 saya guys, cuman guys. Ya tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Coba lagi Pi, siapa tahu nanti dapat anak cowok Pi. Amin. Gini loh ya, nanti kalau misalnya nih aku nggak jodoh sama Yun nih, Mas Yun misalnya nih, kayak nanti kalian marah terus bilangnya Tata pansos gini, padahal udah kenal mami papinya, disuruh pikir segala macam, gak apa-apa. Itu buat aku tambah teman, tambah wawasan, tambah kayak ya udah ini loh temannya di berbagai kota gitu sama kita kan host live gitu. Jadi maksudnya tuh aku nggak mau nanti dikatain kata pansos lah naik karena Iyun lah ini segala macem ya. Aku nggak mau. Aku tuh bukan orang gede, ngerti nggak? Kayak aku tuh hanya manusia biasa sama kayak kalian. Kayak aku di sini ya kerja gitu. Aku juga kerja sampingannya live gitu kan. Nah aku harap kalian support aja. Kalau kalian senang aku
PK sama Mas Yun ya nggak apa-apa, kita bisa menghibur kalian. Kalau untuk masalah jodoh itu urusan yang di atas, oke? Betul kawan-kawan. Kalau nggak berjodoh ya kita kan juga bisa jadi teman, nggak mungkin jadi musuh kan. Betul kawan-kawan. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa, tiap detiknya seperti apa, nggak tahu. Aku cuman kayak kalau kalian nyaman nonton live aku, kalian nyaman dengan tingkah lakunya aku yang random gitu ya, aku juga ikut kayak semangat gitu. Aku semangat live-nya kayak nemenin kalian itu berjam-jam itu. Coba tanya teman-teman aku tuh, mana biasanya kayak aku live 3 jam, 4 jam, enggak pernah. Aku paling live tuh 1 jam. Nah, jadi yang maksudnya tuh yang typing aneh-aneh, yang hujat aku ini itu ya, itu nggak mempan di aku, ngerti nggak? Kayak bikin akun fake, ngata-ngatain aku lah, gini lah, itu nggak mempan di aku. Kayak aku nggak bawa ke hati gitu loh, nggak bikin mentalku jatuh. Bener-bener nggak bikin mentalku jatuh. Yang ada kalian capek sendiri ngehujat aku, yakin lah. Kalian yang capek ngehujat aku. Kalau kalian hujat aku tambah panas, aku tambahin kalian lebih panas gitu. Wow. Nah, kalau kalian ngedukung positif, aku lebih positif sama kalian, kayak ngedukung kalian. Karena kalian juga aku anggap kayak ya saudara aku di TikTok gitu loh. Oke. Nggak ada di sini yang namanya seleb lah, artis segala macem. Kalau bagi aku semuanya ya sama aja, semuanya saudara, temen gitu kan. Karena kita hidup nggak bisa sendiri, kita harus pasti ada minta tolongnya sama orang. Betul Tata. Dan begitu apa menurut aku, jadi kalau Tata lihat YouTube aku ya, mungkin Tata ikuti alurnya aja, konsisten live-nya, siapa tahu nanti di invite lagi sama Mas Iyun ya kan, ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Iyun. Dan satu, jangan pernah tebar janji ya, aman itu. Oke, jangan pernah tebar-tebar janji. Oke. So buat kawan-kawan semuanya, jangan terlalu berharap, menurut saya biarin aja ya, ikuti aja alurnya, tidak usah terlalu berharap banyak. Kalau kita terhibur ya alhamdulillah, karena kita tidak bisa memaksakan urusan jodoh itu kawan-kawan ya. Kita sudah tahu semuanya ya, bahwa urusan jodoh itu Tuhanlah yang menentukan. Oke, mau siapapun itu, mau agama apapun itu, kalau sudah jodoh plek, nah itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan langgeng gitu. Sakinah mawaddah warahmah, kan begitu ya kawan-kawan ya. Oke. Oke, let's go next. Mas Iyun itu sombong, followernya 5 juta lebih, yang dia fallback cuma 1, itu pun akunnya sendiri. Mas Iyun itu pelit, penghasilannya banyak di TikTok, tapi levelnya 0. Jadi itu kata-kata orang di luar sana yang mungkin tidak suka dengan Mas Iyun. Ada yang bilang sombong lah, ada yang bilang pelit lah, ada yang bilang bla 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 ya kan. Tapi saya tidak menilai dari sisi itu teman-teman. Saya sebagai kreator di TikTok, kalau saya melihat Mas Iyun ini, memang Mas Iyun hebat, luar biasa teman-teman. Betul Bang. Luar biasa Mas Iyun ini. Saya bilang hebat karena apa? Pertama, dia tidak perlu pansos ke sana kemari untuk mendapatkan apa ya? Untuk mendapatkan spender atau apalah, untuk mendapatkan support atau apalah. Dari mana saya bisa tebak-tebak bahwa dia tidak pernah untuk pansos untuk menjilat, dari levelnya yang 0. Nah, artinya dia tidak pernah datang ke rumahnya orang untuk absen-absen, untuk berbagi biar dia dikenal, ya kan? Jadi memang dia hebat. Kedua apa teman-teman? Justru spender yang berbondong-bondong ke rumahnya untuk berbagi. Dan hebatnya dia, spender pun dia tidak fallback. Orang-orang berbagi pun dia tidak fallback. Tapi setiap harinya, setiap dia live streaming, banyak orang-orang ke rumahnya untuk berbagi. yes. Berbeda halnya dengan host kecil sekecil seperti kami nih. Baru dikasih topi, hati-hati beleduk, langsung buru-buru memfallback. Kemudian setelah itu, besok-besok kami patroli ke rumahnya, spender-spender, absen-absen, biar kami dikenal. Mas Iyun tidak perlu melakukan itu semua. Mas Iyun tidak melakukan itu semua dan dia berhasil menjadi orang yang terkenal di TikTok. Hebat kan teman-teman? Sesuatu yang hebat buat Mas Iyun.
Tidak semua host bisa seperti itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya saya bagaimana pendapat Om Bot mengenai Mas Iun. Ya kalau saya pribadi, dia tidak sombong. Justru karena ketidaksombongannya dia bisa mendapatkan follower sebanyak itu. Saya bisa melihat dari kontennya, dari cara berbicaranya yang lembut, cara berpakaiannya yang sederhana. Kayaknya memang Mas Yun orangnya tidak sombong. Kemudian bagaimana pendapat saya, pendapat Om Bot tentang levelnya 0. Dia kan penghasilannya banyak, masa dia tidak pernah berbagi sama sekali. Urusan berbagi itu teman-teman bisa dilakukan di dunia nyata, bukan cuma di TikTok saja kita bisa berbagi. Nice. Mana tahu dia di dunia nyata dia bagi-bagi di tetangganya, dia Betul, katanya Pak bagi-bagi Ah. ke orang-orang yang membutuhkan, ke panti-panti asuhan, ke Nice. anak-anak yatim, ya kan? Oke. Jadi urusan berbagi itu bisa di tempat-tempat lain, tidak cuma di TikTok. Jadi begitu cara berpikir saya, teman-teman. Buat teman-teman yang cara berpikirnya lain, ya itu urusan kalian lah. Itu pendapat saya, teman-teman. Terima kasih sudah nonton konten-konten saya. Oke, mantap Bang. Top banget Bang ya. Emang bener sih apa yang dikatakan Abang ini. Jadi Mas Iun itu berbagi apa katanya Papi itu tadi berbagi kambing dan lain-lain, tidak pernah menyebarkan atau buat VT ya kan. Bahwa dia sering berbagi, betul-betul sangat hebat, tidak pernah Mas Iun itu ya mempostingnya. Oke, jadi buat teman-teman ya semuanya, kawan-kawan yang mungkin ada yang tidak suka sama Sobat Ngarit, ya udah biarlah ya. Kalian mau hujat ya silakan, kalian mau ikut gabung sama kami ya mungkin kalian sudah bertobat gitu kan. Untuk itu mending kawan-kawan kalau ada kata-kata atau bahasa atau kalimat yang tidak enak dipandang, tidak sedap dipandang, udah abaikan saja. Apalagi jika di TikTok ada komal-komal yang menjelek-jelekan Sobat Ngarit, ya nggak usah didatengin, udah keluar cukup aja, keluar, oke? Oke, terima kasih. Sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Jadi teman-temannya udah mulai udah mensupport channel ini kayaknya dengan cara share VT-VT ya. Jadi saya bisa langsung reaction. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah nge-share dan mudah-mudahan kita bisa selalu seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jaga hati, jaga rasa. Salam Sobat Ngarit, salam sababatan, srek. Hura, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.